Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami yang berjudul tentang hak atas kekayaan intelektual. Nah, langsung saja, hak kekayaan intelektual atau haki memiliki pengertian. Yang pertama yaitu hak kekayaan intelektual yang mana dilindungi oleh undang-undang. Kemudian berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan, tenaga, waktu, dan biaya. Nah, beberapa definisi hak kekayaan intelektual menurut para ahli, diantaranya yang pertama Harsono Adi Sumarto, yang mana ia mendefinisikan istilah properti adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual yang mana didasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immaterial, dan kata intelektual itu juga harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia. Nah, yang kedua, Peter Muhammad Marzuki mendefinisikan hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materi. Kemudian dari Muhammad Jumhana dan R. Jubaidillah, yang mana ia mendefinisikan haki atau hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada halayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menjunjung kehidupan manusia dan juga bernilai ekonomi. Kemudian yang terakhir, Azen Umar Purba yang mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, yang mana seperti tanah dengan sertifikat, kemudian kepemilikan benda-benda bergerak melekat pada yang menguasai benda tersebut. Kemudian pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual yang mereka dapat atau dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka yang baik bersifat sosial maupun ekonomis. Kemudian, menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial. Kemudian tindakan atau jasa dalam bidang komersial. Dengan begitu pun, objek utama intelektual adalah karya, ciptaan, hasil, buah pikiran atau intelektualita manusia itu sendiri. Kemudian dari undang-undang hak kekayaan intelektual yang dia makalah bersumber dari peraturan-peraturan itu, hak atas kekayaan intelektual atau haki bisa dilaksanakan hingga tiap orang atau golongan atau badan yang mempunyai hak atas pemikiran-pemikiran inovatif mereka atas sesuatu buatan atau produk bisa didapat dengan mendaftarkan ke pihak yang melakukan. Dalam hal ini merupakan kewajiban dari Direktorat Jenderal Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual, Unit Hukum serta Perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu dengan judul macam-macam hak kekayaan intelektual. Pada prinsipnya, hak intelektual dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri, dan ada hak kekayaan industri. Adapun pengertian dari hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 butir 1. Adapun pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UU HC, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
Nah, adapun kedudukan hak cipta, yaitu mengenai kedudukan hak cipta sudah pula ditetapkan oleh UUHC bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, yaitu pada pasal 3 ayat 1. Sebagian benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena, yaitu yang pertama karena pewarisan, yang kedua karena hibah, yang ketiga karena wasiat, yang keempat karena dijadikannya milik negara, dan yang kelima karena perjanjian. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, hak merek, variasi tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Adapun pengertian dari hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan adapun invensi adalah ide inventor yang diungkapkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk. Adapun pengertian dari merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, dan angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Dan penjelasan ataupun pengertian berikutnya dapat teman-teman lihat di dalam makalah kami. Dan adapun peralihan dari macam-macam hak kekayaan intelektual di atas, yaitu dengan karena pewarisan, karena hibah, karena wasiat, ataupun karena perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Adapun prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama adanya prinsip ekonomi, yang kedua adanya prinsip keadilan, yang ketiga adanya prinsip kebudayaan, yang keempat adanya prinsip sosial. Adapun fungsi dan tujuan dari hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu yang pertama antisipasi kemungkinan melanggar hak hakim milik pihak lain, yang kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, yang ketiga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia, yang keempat alat perlindungan menjamin hak komersialisasi, dan yang kelima yaitu fungsinya peringatan kepada pihak yang berminat melanggar, yang keenam yaitu advertisi untuk meningkatkan value produk, dan yang ketujuh alat monopoli perdagangan, yang kedelapan informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Materi selanjutnya ada manfaat haki. Yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Yang kedua, bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindarnya dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Yang ketiga ada bagi pemerintah. Adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Dan yang keempat, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Dan yang selanjutnya ada solusi dan masalah haki. Solusi haki yang pertama ada sebagai pemerintah, cara mengatasi permasalahan haki adalah menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan haki setiap individu, serta menegaskan kemutlakan penghargaan atas segala bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki setiap individu. Yang kedua, sebagai insan akademis, kita berkewajiban mendukung, membantu, dan mengawasi setiap program pemerintahan untuk menyelesaikan setiap permasalahan haki agar setiap program berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, sebagai pendidik yang merupakan cermin anak didik yang seluruh lapisan masyarakat, tidak cukup hanya melihat dari satu sisi sejahtera terhadap masalah haki, akan tetapi harus lebih memandang dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan agama dari perkembangan haki di Indonesia. Selanjutnya, masalah haki. Contoh kasus haki yaitu Apple versus Microsoft, membawa masalah elemen antarmuka pengguna grafis hingga ke Mahkamah Agung. Dikenal sebagai dua perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple dan Microsoft terus menjadi anjing dan kucing terutama dalam soal haki. Namun, sengketa haki pada tahun 1988 antara keduanya dianggap sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perkembangan komputer modern. Saat Apple merilis purwarupa Macintosh, saking sukanya Gates sampai meminta Apple mengeluarkan izin agar perusahaan lainnya dapat menggunakan elemen GUI Apple, sehingga Apple bisa jadi yang standar utama dalam bidang komputer. Apple yang saat itu dikepalai oleh
Jean-Louis Gates menolak permintaan Gates Chekhov bermula saat Microsoft merilis Windows 1.0 pada tahun 1985. Apple menegur Microsoft karena kemiripan desain Lemon GUI dan mengancam akan menuntut. Namun, karena hubungan erat Microsoft dan Apple, akhirnya mereka mencapai kesepakatan bersama. Baiklah, mungkin hanya itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih bingung, bisa bertanya di chat WA grup ini, dan nanti kami akan jawab di chat WA tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.